Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Zafira dengan NPM 2467055125. Pada video ini saya akan membahas mengenai proses belajar saya pada tugas 3 yaitu sistem bilangan. Di sini saya mengambil referensi dari PPT mata kuliah responsi logika saya semester 1. Untuk materinya sistem bilangan komputer. Jadi di sini ada 4, desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Untuk pengertiannya sendiri, desimal, sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu dari 0 sampai dengan 9. Di biner, basis 2 mempunyai simbol angka numerik sebanyak 2 buah simbol, yaitu 0 dan 1. Kemudian ada oktal, basis 8, mempunyai simbol angka numerik sebanyak 8 buah simbol, yaitu 0 sampai dengan 7. Heksadesimal, basis 16, mempunyai simbol angka numerik sebanyak 16 buah simbol. Karena angka yang telah dikenal ada 10, maka perlu diciptakan 6 simbol angka lagi, yaitu jadi dari hitungan ke 10 itu diganti A, 11 itu diganti jadi B, 12 jadi C. Jadi untuk penyusunan urutannya itu dari 0 sampai dengan 9, lalu untuk 10-nya A, 11-nya B, dan seterusnya, sampai dengan 15 itu F. Konversi sistem bilangan. Konversi sistem bilangan komputer adalah mengubah suatu sistem bilangan basis tertentu menjadi sistem bilangan basis yang lain. Jadi dari desimal kita ubah ke biner, dari biner kita ubah ke desimal, dan lainnya. Di sini ada cara, ada tahapan untuk mengubah desimal ke biner, tapi kita langsung aja ke contohnya. Di sini ada soal 19, kalau 10, kalau desimal itu kan tadi 10 ya. Ya enggak tuh, menggunakan basis 10. Jadi di sini kayak dikurung 10 gitu ke biner. Ke biner itu basisnya 2, ada 0 dan 1. Tadi ada penjelasannya di atas. Jadi dari 19 ini kita tulis nilainya, lalu kemudian dibagi 2 karena basisnya 2. Dibagi 2, hasilnya 9. 19 dibagi 2 itu kan 19 dibagi 2 itu kan 9 kan hasilnya. Nah, sisa 1 tuh. Karena 19 bagi 2 itu 18 jadinya. Sisa 1. Lalu kita tulis lagi apa namanya? Hasil dari yang di sini. Nggak bisa ya, hasil yang di sini kita tulis kembali dibagi 2 lagi sama. Nah, 9 dibagi 2 itu cuma bisa 8 kan? Ininya cuman kayak 2 dikali 4 gitu, jadinya 8, sisa 1. Kita tulis lagi hasil yang di sini ke 4 ini, dan sampai seterusnya gitu. Misalnya ini lanjut ya, saya lanjutkan 4 dibagi 2 itu kan 2. Nah, nggak ada sisa dong, habis gitu, 0. Nah, kita tulis yang 2 hasil ini, tulis ke sini lagi gitu. Dibagi 2, bisa 2 dibagi 2 ya 1. Nggak ada sisa, 0 kan jadinya. Terbagi habis gitu. Nah, kita tulis hasil yang ini tadi di depan nilai ini di bagian sini, dibagi 2 lagi. Nggak bisa kan 1 dibagi 2 ya, jadi kalau nggak bisa kita tulis 0. 1 dibagi 2 itu kan nggak bisa. Nah, masih sisa 1, jadi 1 tuh nggak bisa dibagi 2. 1 ini kita tulis aja di sini gitu. Lalu hasilnya itu untuk cara yang pertama ini dibacanya mulai dari bawah. Jadi hasilnya adalah 1, 2, 2, 1, 1. Kita tulis di sini 1, 1, 0, 0, 1, 1. Oh, 2, 2. Maaf. 1, 0, 0, 1, 1. Kita tulis 1, 0, 0, 1, 1. 2 ini karena biner. Dia tadi biner itu basisnya 2. Untuk cara lainnya, ini karena biner basisnya 2 kan, jadinya kita apa namanya, di sini kan 19 tuh soalnya. Jadi kayak yang paling mendekati dari 16 itu ya 2 pangkat 4 kan. Jadi 2 pangkat 4 di sini dibagi lagi gitu. Apa namanya? Kalau misalnya bisa dibagi, dia tulis 1 gitu. Misalnya 19 dibagi 16 kan, masih bisa sisa 1 gitu. Kemudian Kemudian dari 19 dikurang 16 itu kan sisa 3. Nah, si 3 ini bisa nggak sih dibagi 8? Nggak bisa. 3 juga nggak bisa dibagi 4. 3 ini bisa dibagi 2, nggak bisa. Jadinya tulis 1 di bawah sini. Sisa 1 kan? Dari 3 itu. Bisa nggak dibagi 1? Bisa. Tulis 1 di sini. Jadinya dibacanya dari kiri ini. 1, 0, 0, 1, 1. Tapi kalau saya merekomendasikannya cara yang ini, soalnya... Tunggu, ini masih ngerekam nggak?
Soalnya nanti bakal banyak cara yang kayak gini, jadinya bingung. Ini cara utamanya. Lanjut, bina ke desimal, ada cara urutannya, tapi kita langsung aja ke contoh soalnya. Ini soalnya bina ke basisnya 2 kan, ke desimal 10, kebalikan sama yang tadi gitu. Ini soalnya 10011, jadi kita tulis dulu 1011 ini. Lalu kita tulis juga kan apa namanya basis kayak 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 ini sama 2 pangkat 4 hasilnya berapa? 16, 2 pangkat 3 hasilnya 8, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 0 1. Dikalikan antara dari soalnya sama dengan ini apa namanya hasil perpangkatan tadi. Jadi 1 kali 16 itu ditambah 8 kali 0, ditambah 4 kali 0, ditambah 2 kali 1, ditambah 1 kali 1 itu hasilnya 19. Jadi dari apa namanya konveksi 10011 biner ini adalah kalau ke desimal itu 19. Lalu desimal ke oktal. Ini cara utamanya sama ya, jadi nggak jauh beda. Jadi ini soalnya 777 kan, desimal tuh 10 di sini makanya ada 10 gini. 77 dibagi oktal, oktal tuh basisnya 8. 7 dibagi 8 itu nanti hasilnya 9. Nanti 9 ini ditulis lagi di sini dibagi sampai 8 terus gitu. Nanti hasilnya itu hasilnya berapa, sisanya berapa gitu. Hasilnya tetap ditulis di awal sama seperti yang sebelumnya. Lalu ini untuk cara yang kedua, banyak kan tadi cara yang kayak gini, yang sama kayak gini. Itu cara pengerjaannya itu ditulis juga dari yang udah kita ketahui itu 77 kan. Jadi kalau nggak salah 2 pangkat 6 ini, itu tuh yang paling mendekati 77 gitu. Walaupun di sini emang nggak kelihatan, coba saya cari dulu ya. 2 pangkat, oh jangan, kal kalkulator. Hmm, mana ya? Saya cari di HP aja, ini 2 pangkat 6 kita buktiin ya, 2 sampai dengan 6 kali, dikali sampai dengan 6 kali, itu hasilnya mendekati 77 nggak gitu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Dengan tuh, apa namanya, aduh keblur ya, 64, udah saya cari dia mendekati 77, dia itu yang paling mendekati gitu. Jadi kalau misalnya dia dibagi dengan kalau dia dibagi itu bisa menghasilkan gitu, walaupun ada sisa tapi menghasilkan, maka tulisnya 1 di sini. Kalau misalnya nggak bisa dibagi karena lebih kecil gitu yang angka yang ingin kita bagi dengan pembaginya itu 0, tapi tetap tulis sisanya gitu. Nah, untuk desimal ke oktal ini untuk cara yang kedua itu dibagi ke 3, ada 3 gitu. Jadi kayak ditabelin 124, 124, 124 sampai dengan seterusnya gitu. Tapi karena ini cuma sampai sini jadi ini berganti di 1 gitu. Lalu kita jumlahkan yang ada hasil 1 di sini, kita jumlahin 1 gitu. Ini kan 0, atasnya 0, tapi apa namanya jadinya 2 ini nggak bisa dijumlahin. Kita penjumlahannya itu yang atasnya 1 aja yang bisa dibagi tadi. Jadi ini 1 4 jadinya apa namanya yang kita jumlahkan tuh 4 sama 1 di sini karena yang ada nilainya cuman ini sama ini doang, ini 0 gitu dan ini juga yang ada nilai apa namanya ini keduanya 0 kan, ini ada 1. Nah, ini bisa ditambahin gitu 1 aja. Jadi kita tulis 1 di sini lalu ini juga kita turunin aja gitu karena nggak bisa ditambah sama yang lain 1. Jadinya 115 untuk jawaban desimal 77 ini ke oktal itu 115. Lalu oktal ke desimal sama ya. Tadi apa namanya oktal itu 8 ya. Jadi kita bagi 8. Jadi kayak 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Ini kan ada 6, 4, 6 kan. Jadi kita pisah-pisah tuh. 6, 4, 6 gitu. Ada 3 di sini. Nah, ini oktal juga 8. Jadi kita tulis 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8, 8 pangkat 2 gitu. Nah, menghasilkan 8 pangkat 2 itu 64, 8 pangkat 1 itu 8, dan 8 pangkat 0 itu 1. Jadi kita kalikan aja yang ini dari soalnya sama dengan jumlahnya ini. 6 dikali 64 itu 350, 354, 4 dikali 8, 32, dan 6 dikali 1, 6.
kita jumlahkan, jadinya hasilnya 422. Jadi dari konversi oktal 646 ke desimal itu ini 422. Di sini desimal ke heksadesimal. Langsung ke soalnya. Ini soalnya 155, jadi 155 ini heksadesimal itu 16 ya tadi basisnya yang ada angka 0 sampai dengan 9 tapi 10-nya itu diganti A, 11 diganti B sampai dengan 15 tadi diganti F. Nah, jadi ini kan apa namanya? Sudah nih ada sama caranya seperti yang sebelumnya. Lalu ini ada sisa 11 karena 11 tadi saya bilang ditulisnya B gitu, 10A gitu. Jadinya hasilnya itu 9, harusnya 9 11 jadi 9B gitu. Ini untuk cara yang keduanya itu sama aja. Jadi yang paling mendekati dari 155 ini 2 pangkat 7. Kalau nggak lebih pasti dari itu. Berarti saya buka kalkulator nggak bisa untuk membuktikannya. Tapi ini sudah terbukti soalnya sudah dipakai untuk pembelajaran, sudah benar. Apa 2 pangkat 7 itu yang mendekati 155 itu ini 128 ini. Kalau 2 pangkat 8 pasti lebih dari 155 ini. Nah, gitu. Kita iniin aja. Jadi kayak 2 pangkat 6 itu makin turun makin turun makin turun. 2 pangkat 6 itu 64, 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 3 itu 18, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 0 1. Perbedaannya untuk heksadesimal dari desimal ke heksadesimal itu basisnya jadi nambah. Jadi nambah 1248 dibanding yang sebelumnya itu apa ya? Ini desimal ke oktal. Hanya desimal ke oktal itu cuma 124 aja nih yang bagian sini. Tapi untuk desimal ke oktal tadi ini desimal ke heksadesimal dia jadi 1248 ditambah gitu, ditambah 8. Jadi ini bisa kebagi dua dan ini yang hasilnya satu kita hitung gitu di bawahnya satu kan ini ada satu juga berarti satu tambah dua tiga, ini nol ini nggak bisa dihitung, ini ada satu jadi 3 ditambah 8 11 11 itu nilainya B. Lalu ini juga satu kita hitung, ini nol nol nggak usah kita hitung, kita skip. Lalu ini ada 8 jadi satu tambah 8 9. Heksadesimal ke desimal. Heksadesimal 16, desimal 10. Jadi kan karena basisnya itu 16, jadi kita apa namanya 16 pasti di sini 16 pangkat 0 dan 16 pangkat 1. Ini soalnya 5F ya. Jadi F itu kan 15 ya. Jadi 5 sama 15 gitu. Kalau misalnya bingung F itu berapa jumlahnya gitu. Nah, habis itu kita 16 pangkat 1 itu 16, 16 pangkat 0 itu 1 gitu. Jadi kita kalikan aja yang dari soalnya sama dengan hasil yang perpangkatannya gitu. Jadi 5 kali 16 itu 80 dan 15 dikali 1 itu 15. Jadinya 80 tambah 15 sama dengan 95. Jadi 5F 5 15 heksadesimal ke desimal ke 95 desimal 10 ini. Tabel nilai heksadesimal. Ini udah ada tabelnya ya. Jadi kalau misalnya heksadesimalnya 0, bilangan binarnya 0, bilangan desimalnya 0 gitu. Lalu ini tadi itu kan ini heksadesimal itu tadi di bagian ini 10 kan harusnya jadinya A gitu. Udah ada kisananya. Kode-kode ASCII. Ini nggak perlu dihafal, ini udah ada dari sananya. Tapi kita bisa cari di sini karena mungkin salah. Apa itu kode ASCII dan fungsinya? American Standard Code for Information Interchange adalah kode standar yang digunakan untuk mewakili karakter-karakter teks dalam bentuk biner, angka-angka komputer. Kode ini memungkinkan komputer dan perangkat digital untuk menyimpan, memproses, dan bertukar data teks dengan cara yang bisa dipahami secara universal. Penjelasan singkat, jadi kayak tadi di tabel ini terlalu kecil ya, misalnya A yang besar itu heksadesimalnya 41, desimalnya 65, oksa, oks itu
heksadesimal satu, desimalnya satu, kemudian ini apa ya? Binarinya itu 1000001. Itu kemudian fungsinya nih supaya kita makin paham, komunikasi antar sistem komputer. ASCII membuat sistem komputer yang berbeda bisa saling bertukar informasi teks yang tadi ada di atas juga pengertiannya. Menyimpan teks dalam file. Saat kamu mengetik di Notepad, huruf-huruf disimpan dalam bentuk kode ASCII agar komputer itu mengerti ya. Pemrograman dan logika kontrol. Dalam pemrograman, kamu bisa membandingkan karakter, mengubah huruf besar ke huruf kecil, dan lain-lain dengan memanfaatkan nilai ASCII, input dan output. Saat kamu menekan tombol di keyboard, komputer membaca tombol tersebut sebagai kode ASCII. Contohnya, di kesimpulannya apa? Simpulannya ini, kode ASCII adalah sistem pengkodaan yang mengubah karakter seperti huruf, angka, dan simbol menjadi angka yang agar bisa dipahami, disimpan, dan diproses oleh komputer. Fungsinya penting dalam pertukaran data teks, penyimpanan file, dan pemrograman. ASCII membuat komunikasi antar perangkat digital menjadi seragam dan standar. Jadi itu saja. Jadi kode ASCII ini membantu agar komputer itu mengerti gitu seperti simbol-simbol ataupun huruf-huruf yang kita inputkan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai proses belajar saya pada tugas 3 sistem bilangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.